Kita tidak menginginkan Sobat Era sekalian senjata digunakan untuk menembak anak-anak negeri sendiri. Kita menginginkan bahwa senjata itu memang digunakan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Keenam laskar itu tidak sedang mengganggu ketertiban masyarakat apa-apa, tidak sedang berbuat onar, mereka mengawal Habib Rizik dan kemudian mereka ditembak atau tertembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita masih mau menguber ya, walaupun sudah 1 juta subscriber. Masih mau menguber walau 1 juta subscriber. Nah, ini ada berita menarik ya, sebagaimana dilansir Glora News ya. Judulnya adalah eksekutor penembak 6 laskar FPI bisa diseret ke Belanda. Luar biasa ya, diseret ke Belanda. Oke, kita bacakan ya. Glora.co. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar berpendapat hilangnya nyawa 6 laskar pengawal pentolan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab yang didor eksekutor merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat bisa diseret ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda. Jadi Mahkamah Pidana Internasional itu adalah International Criminal Court ya, ICC, yang didasarkan pada Statuta Roma atau Rome Statute itu of ICC tahun 1998 ya. Tindakan ini bisa diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pelanggaran HAM. Bahkan bisa diadili di ICC International Criminal Court di Den Haag, katanya dalam pesan singkat diterima tagar Rabu 16 Desember 2020. Jadi walaupun negara Indonesia tidak merupakan pihak dalam ICC, tapi memang ada ajaran dalam hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia internasional yang disebut dengan universal jurisdictions. Jadi yurisdiksi universal. Jadi kalau ada pelaku pelanggaran hak asasi manusia dimanapun dia, kalau dia go unpunished ya, dia tidak diadili di negaranya, maka tidak tertutup kemungkinan negara lain atau institusi internasional mengadilinya agar pelanggaran HAM itu, hak asasi manusia itu tidak go unpunished, jadi tidak berlangsung tanpa hukuman. Jadi itu prinsip dari universal jurisdiction ya, yurisdiksi universal. Jadi walaupun kita sampai saat ini belum meratifikasi ICC ya, Rome Statute of ICC atau Statuta Roma, itu tidak menghalangi pengadilan internasional memproses mereka-mereka yang dianggap melanggar di Republik Indonesia tetapi belum atau tidak diadili sebagaimana layaknya ya. Jadi ada beberapa pejabat Indonesia yang sebenarnya pernah diadili di luar negeri dan kalau pergi ke luar negeri dia bisa ditangkap langsung dijebloskan ke penjara ya, karena mereka mendasarkan diri pada yang namanya yurisdiksi universal atau universal jurisdiction ya, dan memang ada pro dan kontra di sana. Kita lanjutkan ya. Militer saja tidak diperbolehkan menembak tahanan perang yang tidak bersenjata. Fikar menilai eksekutor diduga anggota polisi yang ditugaskan mengamankan 6 anggota FPI itu seharusnya tidak mempergunakan senjata api secara sembarangan, apalagi untuk menembak mati masyarakat sipil yang disebut-sebut tidak bersenjata. Dalam konteks hukum pidana internasional, dalam situasi perang yang berdasarkan hukum perang ya, jadi ada yang namanya law of war ya, hukum perang ya. Militer saja tidak diperbolehkan menembak tahanan perang yang tidak bersenjata, apalagi menembaki sipil. Tindakan ini dikualifisir sebagai kejahatan perang, ujarnya ya, war crime. Jadi orang-orang yang bersenjata sebenarnya tidak dibenarkan menggunakan senjatanya dalam keadaan aman dan normal, ucapnya menambahkan.
Kenapa dikatakan aman dan normal? Karena kan aparat keamanan hanya ingin melakukan penyelidikan, dan penguntitan itu katanya konon bagian dari penyelidikan. Jadi kalau sudah ketahuan menguntit, ya harusnya menghindar, bukan malah pepet memepet. Ya kalaupun katakanlah ya Laskar FPI memepet, kan cukup memberikan tanda kalau mereka adalah petugas keamanan, polisi, aparat, mungkin tidak akan terjadi lagi pepet memepet tersebut. Memang sih ada versi yang mengatakan bahwa Laskar FPI menembak duluan, walaupun beberapa keterangan membantah hal tersebut. Ya termasuk gosip-gosip yang saya dengar, walaupun perlu diverifikasi lagi ya, bahwa tidak benar yang namanya Laskar FPI membawa senjata, bahwa tembakan itu langsung ditembakkan kepada korban dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi karena gosip, tidak mungkin kita katakan itu pasti benar. Tapi jangan tidak percaya juga dengan gosip, karena gosip itu kadang-kadang seperti teori mengatakan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah kita tunggu saja nanti bagaimana penyelidikan atau investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, yang kita harapkan jauh lebih independen dibandingkan pihak aparat keamanan yang memiliki kepentingan dalam kasus ini ya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan semuanya baik. Dalam kasus itu Fikar menyayangkan lahir peristiwa penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2020 yang lalu, bukan 2022 ya. Menurutnya terdapat kesalahan prosedur dilakukan kepolisian saat bertugas menguntit rombongan Habib Rizik Syihab. Polisi itu konteksnya keamanan. Jadi penggunaan senjatanya itu tidak bisa langsung menembak mati, tapi harus bertahap, yaitu mengamankan dengan melumpuhkan, menembak peringatan dengan sasaran ke atas, kemudian menembak kaki untuk melemahkan, tutur Fikar menjelaskan ya. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk nembak bagian jantung ya, karena konon menurut pihak keluarga itu mereka 6 korban itu semuanya ditembak di dekat jantung atau di jantung. Oleh sebab itu Fikar menyarankan pemerintah perlu membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran agar kasus tewasnya 6 anggota FPI bisa terang benderang. Itu yang penting ya. Soal penembakan 6 orang itu mestinya Presiden Jokowi juga peka, karena yang ditembak itu warga sipil. Jadi seharusnya sebagai negarawan, Presiden berinisiatif juga membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran, ujar dia. Jadi Sobat RH sekalian, jangan sampai kemudian Presiden Jokowi bergeming. Ya, bergeming itu adalah tidak bergerak ya, bukan tidak bergeming. Keep silent. Ya kita tahu bahwa Presiden Jokowi sudah menyampaikan komentarnya baik secara tertulis dalam bentuk rilis maupun lisan, tapi memang sama sekali tidak punya gregetnya, normatif, tidak memberikan perlindungan kepada warga sipil atau warga negaranya. Harusnya begini Sobat Era sekalian ya, kalau saya punya aparat dan aparat itu berhadapan dengan warga sipil, warga negara saya, ya harusnya saya membela terlebih dulu warga negara saya untuk mengecek apakah aparatur negara yang notabene dibiayai oleh negara, yang senjatanya dibeli dengan uang rakyat, itu sudah menggunakan kewenangannya sesuai dengan batas-batas atau prosedur yang sudah ditetapkan atau tidak. Itu dulu yang dicek. Jangan seolah-olah take side di aparatur. Karena kalau kita berpihak pada aparatur sementara kita sendiri adalah aparatur, maka barangkali kita susah akan mencari kebenaran, objektivitas dari sebuah kasus ya. Jadi kalau belum apa-apa misalnya sikap Presiden Jokowi seolah-olah membenarkan aparat hukum, sikap petinggi-petinggi aparat hukum langsung membenarkan laporan dari lapangan tanpa berusaha juga melakukan cek, recheck ya, bahkan triple check, maka bisa jadi terjadi kesesatan dan pensesatan. Nah, kecuali kalau mereka terlihat terjebak atau ikut dalam konspirasi itu. Kalau itu soal itu lain lagi, itu berarti itu by design artinya. Ya kita
tidak bisa menuduh apakah itu by accident ya atau by design. Ya, banyak sekali skenario mengatakan kenapa harus dibuntuti. Sepertinya Habib Rizik menjadi target. Habib Rizik sendiri mengatakan kalau dia mau digiring ke medan pembantaian. Ya, kalau misalnya memaksa untuk mendekati Habib Rizik kan aneh, karena misinya adalah misi pembuntutan. Tapi lagi-lagi membuntut itu buat apa? Membuntuti itu buat apa? Karena Habib Rizik bukan sedang melakukan tindak pidana berat, tidak dalam status melakukan tindak pidana berat atau tersangka, demikian juga laskarnya pengawalnya. Kalau memang penyelidikan soal pengerahan massa ya rasanya nggak relevan, nggak masuk akal, karena orang keluar kota sementara pengerahan massa kalaupun terjadi kan di Polda Metro Jaya. Jadi cukup pertahanan dibuat di daerah sekitar Polda Metro Jaya. Tapi whatever it is, kelihatan betul bahwa partisipasi masyarakat, investigasi media, termasuk wartawan senior Edi Mulyadi yang akhirnya dipanggil Bareskrim, itu kelihatannya juga memberikan titik terang. Ya, mudah-mudahan Komnas HAM mampu mengungkap ini secara transparan. Karena kalau kita baca ya dari berita yang sebelumnya kita yang saya maksud saya, itu terlihat sebenarnya Komnas HAM sebenarnya sudah mengantongi bukti-bukti yang kicking, yang menentukan. Bukti-bukti yang bisa menjelaskan apakah 6 laskar ini memang ditembak secara sengaja ya. Benarkah memang mereka dibantai misalnya, atau mereka sengaja dibunuh. Nah, ini bisa terjawab melalui hasil investigasi Komnas HAM itu. Mudah-mudahan begitu. Dan mudah-mudahan Komnas HAM tetap independen serta diberikan perlindungan dan keselamatan bagi kita semua dari orang-orang yang jahat, yang memang menggunakan kekuasaan, kewenangan, senjata untuk justru melakukan tindak pidana atau kejahatan, termasuk juga membungkam katakanlah tokoh-tokoh tertentu ya, menghabisi tokoh-tokoh tertentu. Kita tidak menginginkan Sobat Era sekalian senjata digunakan untuk menembak anak-anak negeri sendiri. Kita menginginkan bahwa senjata itu memang digunakan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Karena laskar itu tidak sedang mengganggu ketertiban masyarakat apa-apa, tidak sedang berbuat onar, mereka mengawal Habib Rizik dan kemudian mereka ditembak atau tertembak. Ya, Sobat Era sekalian, soal ICC itu mudah-mudahan tidak sampai skenarionya sampai ke sana, karena saya sendiri berharap bahwa mekanisme dalam negeri, mekanisme domestik sudah lebih dari cukup untuk mengadili mereka. Kita punya instrumen pengadilan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Jadi tidak perlu kita kemudian berpikir akan membawa masalah ini ke mekanisme internasional. Kecuali mekanisme dalam negeri exhausted. Sudah tidak ada lagi upaya lain dan pelanggaran HAM itu nyata terjadi, cetowelo-welo kira-kira begitu ya. Dan kekuasaan tidak ingin, tak berkeinginan untuk melakukan proses ini secara terang dan transparan. Nah, barulah kita berharap kita bisa menghimbau, kita bisa mendatangi dunia internasional agar memperhatikan hal ini. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan semuanya berlangsung secara baik, terang dan transparan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.